Selamat siang kepada yang terhormat para pemegang saham PT Indospring Tbk atau kuasanya, para undangan dan segenap hadirin yang kami hormati. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Selanjutnya, kami atas nama keluarga besar PT Indospring Tbk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin sekalian yang telah berkenan menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan dari perseroan pada hari ini. Dan sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bivi akan memandu acara sampai dengan sore hari nanti. Dan susunan acara rapat umum pemegang saham tahunan yang telah kami rangkai adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan, sambutan, dan perkenalan. 2. Pembacaan tata tertib rapat umum pemegang saham. 3. Acara pokok rapat umum pemegang saham tahunan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku 2025. 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2025. 3. Penunjukan akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan tahun buku 2026. 4. Penetapan besaran gaji dan atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Demikian rangkaian mata acara yang telah kami susun pada hari ini. Sebelum kita semua masuk ke dalam acara pokok rapat umum pemegang saham tahunan, izinkan saya untuk memperkenalkan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang menghadiri acara ini. Dewan Komisaris, Bapak Wijiono Nur Hadi selaku Komisaris Utama dan Ketua Rapat. Bapak Igusti Putu Suryawirawan selaku Komisaris Independen. Direksi Perseroan, Bapak Wiranto Nur Hadi selaku Direktur Utama. Ibu Liu Chuling selaku Wakil Direktur Utama. Bapak Bob Budiono selaku Direktur. Bapak Teddy Limyanto selaku Direktur. Bapak Andreas selaku Direktur. Dari penunjang pasar modal, Ibu Siti Nurul Yuliami selaku Notaris. Dari Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora. Dari Kantor Akuntan Publik Bapak Ari Oktoberi CPA selaku Akuntan Publik. Selanjutnya kita beralih ke pembacaan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indospring Tbk. Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Quorum, hak suara dan keputusan rapat. 1. Quorum kehadiran dan quorum keputusan rapat umum pemegang saham Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas. Berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk Undang-Undang Perseroan terbatas, persyaratan tentang quorum rapat adalah sebagai berikut. Rapat umum pemegang saham tahunan. Untuk mata acara 1 sampai dengan 5, berlaku ketentuan quorum rapat tahunan sebagai berikut. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam rapat. 2. Hak suara. Pasal 14 ayat 6 dan 7. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya
untuk mengeluarkan satu suara. Anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. 3. Tanya jawab. Dalam pembahasan setiap mata acara rapat, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara rapat yang bersangkutan selama 1 menit bagi semua peserta rapat. 4. Pengambilan keputusan. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan belangko suara. Bagi peserta rapat yang tidak setuju dan abstain, serta bagi peserta RUPS online, dapat memberikan suara melalui IZI KCI pada saat pengambilan keputusan rapat selama 1 menit. 5. Para pemegang saham dimohon mematikan atau mensilenkan handphone saat acara sedang berlangsung. Para pemegang saham dimohon tidak mengambil foto dan video serta merekam saat acara sedang berlangsung. Demikianlah para hadirin sekalian, sambutan dan pembacaan tata tertib rapat. Acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan rapat oleh Bapak Wijiono Nurhadi selaku Komisaris Utama. Kepada yang terhormat Bapak Wijiono Nurhadi kami persilakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam rapat yang kami selenggarakan ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan Rapat akan dipimpin dan dikuasai oleh dan diketuai oleh Komisaris Utama Perseroan. Karena itu saya akan memimpin rapat ini. Berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 POJK /04/2020 untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham harus dilakukan dengan pengumuman dan panggilan kepada para pemegang saham perseroan secara elektronik melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (penyedia IRUPS) Perseroan dan Bursa Efek Indonesia. Dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Direksi Perseroan telah melakukan A. Pengumuman rencana akan diadakannya rapat umum pemegang saham tahunan. Telah dipublikasikan pada situs web Perseroan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. B. Panggilan untuk rapat umum pemegang saham tahunan tersebut juga telah dipublikasikan pada situs web Perseroan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Selanjutnya saya mohon kepada yang terhormat Ibu Notaris Siti Nurul Yuliami untuk memberitahukan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham mengenai jumlah para pemegang saham yang hadir dalam rapat dan atau diwakili dalam rapat ini oleh kuasanya, serta apakah jumlah para pemegang saham yang hadir atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum untuk penyelenggaraan rapat ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Terima kasih, Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Perlu kami sampaikan bahwa setelah memeriksa daftar hadir dari pemegang saham serta pula memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 5.948.608.510 saham atau mewakili 90,65% dari 6.562.497.100 saham yang merupakan seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkan atau ditempatkan. Karenanya ketentuan mengenai quorum dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 50% untuk mata acara pertama sampai dengan 5 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh perseroan telah terpenuhi. Terima kasih. Karena semua persyaratan dalam anggaran dasar perseroan, baik mengenai pengumuman, panggilan maupun quorum rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat umum pemegang saham tahunan PT Indospring Tbk yang diadakan pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2026 dinyatakan sah dan dibuka dengan resmi pada pukul 14.22 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah kita mulai membicarakan acara pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yaitu acara ke-1, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku 2025. Bersama ini kami persilakan Bapak Wiranto Nurhadi selaku Direktur Utama Perseroan yang juga mewakili Direksi Perseroan untuk menyampaikannya. Selamat siang para pemegang saham PT Indospring Tbk atau kuasanya, para undangan dan hadirin yang kami hormati. Berikut ini hendak saya sampaikan kepada para pemegang saham tentang keadaan perseroan dan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, tahun 2025 membawa beragam tantangan bagi perseroan seiring dengan pelemahan produksi kendaraan roda 4 dalam negeri dan ketidakpastian global yang meningkat. Terlepas dari tantangan ini, dikarenakan semangat pantang menyerah dan sinergi seluruh insan perseroan, perseroan mampu mencapai kinerja dan pertumbuhan yang resilient. Atas nama direksi, izinkan saya menyampaikan ringkasan kinerja perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perseroan fokus memperkuat daya saing lewat operasional terintegrasi, disiplin dan adaptif. Di tengah fluktuasi bahan baku dan tekanan harga, efisiensi dan kualitas jadi pilar utama. Proses produksi dioptimalkan, biaya dikendalikan ketat, dan produktivitas ditingkatkan untuk menjaga kinerja dan ketahanan bisnis. Kapabilitas teknis serta konsistensi kualitas dijaga sebagai pembeda utama guna mempertahankan kepercayaan pelanggan dan memperluas kerjasama jangka panjang. Perseroan juga mendiversifikasi pasar dengan memperkuat pelanggan existing, menjajaki pasar baru, dan mendorong ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada segmen tertentu. Kedepan, strategi diarahkan mengantisipasi elektrifikasi dan perubahan teknologi otomotif melalui kesiapan produksi dan inovasi produk. Integrasi, efisiensi, kualitas, dan pengembangan pasar menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Direksi memegang tanggung jawab utama dalam menetapkan arah strategis perseroan karena diyakini menjadi penentu kinerja jangka pendek sekaligus keberlanjutan dan daya saing jangka panjang. Setiap kebijakan disusun dengan landasan kuat dan orientasi jangka panjang dengan menempatkan ketahanan bisnis dan keberlanjutan sebagai prioritas di tengah dinamika industri yang kompleks. Perumusan strategi dilakukan secara disiplin melalui analisis menyeluruh kondisi internal eksternal, evaluasi tren industri, serta mitigasi risiko, sehingga keputusan yang diambil terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Direksi memastikan arah strategis selaras dengan kapasitas organisasi, ambisius namun realistis, dan jelas implementasinya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan eksekusi di seluruh lini. Strategi perseroan tidak hanya mengejar kinerja finansial, tapi juga penciptaan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Dengan kepemimpinan terarah dan disiplin strategis yang kuat, perseroan lebih siap menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang di masa depan. Laporan tahunan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Culing selaku Wakil Direktur Utama Perseroan. Silakan Bu. Terima kasih kepada Bapak Wiranto Nurhadi. Selamat siang para pemegang saham PT Indospring Tbk atau kuasanya, para undangan dan hadirin yang kami hormati. Direksi memastikan strategi dijalankan secara disiplin dan terukur melalui pemantauan serta evaluasi berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, implementasi strategi diawasi lewat pemantauan rencana kerja, kinerja operasional, dan penilaian tepat waktu untuk mendapatkan umpan balik yang relevan. Umpan balik ini menjadi dasar agar pelaksanaan tetap selaras dengan arah bisnis dan responsif terhadap dinamika yang terjadi. Dalam evaluasi, direksi menelaah aspek operasional, keuangan, sumber daya manusia, serta kondisi pasar dan industri dengan mempertimbangkan resiko, efektivitas di lapangan, dan perubahan eksternal. Indikator kinerja utama digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi area perbaikan. Jika target tidak tercapai, direksi menganalisis penyebab deviasi, lalu menetapkan langkah korektif berupa penyesuaian strategi, penyempurnaan proses, atau penguatan koordinasi. Direksi juga berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan audit internal agar implementasi efektif, serta sesuai prinsip tata kelola dan manajemen resiko. Tahun 2025 penuh tantangan yang menuntut ketahanan dan respon terukur dari perseroan. Untuk menghadapinya, perseroan memperkuat operasional melalui efisiensi dan pengendalian biaya menyeluruh. Proses produksi dioptimalkan untuk menekan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Sementara rantai pasok diperkuat guna menjaga ketersediaan bahan baku dengan harga terkendali. Fleksibilitas operasional juga dijaga agar kapasitas produksi selaras dengan dinamika permintaan pasar. Perseroan turut menjaga kedekatan dengan pelanggan sebagai strategi bertahan. Dengan memahami kebutuhan dan perubahan permintaan lebih cepat, produk dan layanan dapat disesuaikan tepat waktu, sehingga kepercayaan dan keberlanjutan bisnis tetap terjaga. Pendekatan ini penting untuk memastikan stabilitas permintaan di tengah pasar yang belum stabil. Selain itu, perseroan memanfaatkan momentum untuk memperkuat struktur bisnis lewat diversifikasi produk dan pasar. Pengembangan lini bisnis baru serta perluasan ekspor mengurangi ketergantungan pada segmen tertentu dan menciptakan sumber pertumbuhan yang lebih beragam. Kombinasi efisiensi operasional, penguatan relasi pelanggan, dan diversifikasi bisnis membuat perseroan mampu menjaga stabilitas kinerja dengan disiplin strategi yang konsisten. Direksi menilai bahwa kinerja perseroan sepanjang tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang solid di tengah tekanan industri yang masih berkelanjutan. Perseroan mencatatkan penjualan neto sebesar 3,3 triliun rupiah, meningkat sebesar 4% dibandingkan 3,2 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa perseroan tetap mampu mempertahankan stabilitas permintaan, serta menjaga posisi dalam rantai pasok industri otomotif. Secara umum, capaian penjualan berada dalam koridor yang sejalan dengan target yang telah ditetapkan, meskipun pertumbuhan tetap dipengaruhi oleh kondisi pasar yang masih dinamis. Dari sisi profitabilitas, perseroan mencatatkan peningkatan yang lebih signifikan dengan laba bersih sebesar 99 miliar rupiah atau tumbuh sekitar 23% dibandingkan 81 miliar rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam menjalankan strategi efisiensi dan pengendalian biaya secara disiplin, khususnya dalam merespon tekanan harga bahan baku. Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa perseroan tidak hanya mampu mencatatkan pertumbuhan, tetapi juga berhasil meningkatkan kualitas kinerja secara menyeluruh. Pertumbuhan yang dihasilkan bersifat lebih sehat dan terukur,
didukung oleh efisiensi operasional, diversifikasi bisnis, serta penguatan posisi pasar, sehingga memberikan fondasi yang kuat untuk berkelanjutan pertumbuhan di masa mendatang. Berikut kami persilakan kepada Bapak Bob Budiono untuk menyampaikan kinerja keuangan perseroan untuk tahun buku 2025. Terima kasih Bu Liu Chuling. Selamat siang para pemegang saham PT Indospring Tbk atau kuasanya, para undangan dan hadirin yang kami hormati. Bersama ini kami sampaikan laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan sesuai dengan laporan nomor 00054-3.053.1/04/2031 strip I strip 1-1-Romawi 3-2026 tanggal 30 Maret 2026 yang memiliki pendapat wajar dalam semua hal yang material dan telah dimuat dalam laporan tahunan. Berikut kami sampaikan kinerja keuangan perseroan pada tahun 2025. Aset perseroan tahun 2025 naik sebesar 5%, menjadi 4,46 triliun dan liabilitas naik sebesar 21%, menjadi 895 miliar dibandingkan tahun 2024. Aset lancar tahun 2025 naik sebesar 258 miliar rupiah atau 16% dari 1,6 triliun rupiah pada tahun 2024 dan aset tidak lancar tahun 2025 turun sebesar 52 miliar rupiah atau 2% dari 2,7 triliun rupiah pada tahun 2024. Ini merupakan upaya efisiensi perseroan dalam menjaga stabilitas aset dan pinjaman. Pada tahun 2025, perseroan membukukan penjualan sebesar 3,3 triliun rupiah naik 4% dibanding tahun 2024 sebesar 3,2 triliun rupiah. Laba bruto di tahun 2025 sebesar 486 miliar rupiah, naik 14% dibanding tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa perseroan tetap mampu mempertahankan stabilitas permintaan serta menjaga posisi dalam rantai pasok industri otomotif. Laba bersih setelah pajak dan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di tahun 2025 masing-masing sebesar 99 miliar rupiah dan 77 miliar rupiah atau naik masing-masing sebesar 23% dan 11% dibandingkan tahun 2024. Menutup laporan direksi ini, kami menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak, baik pemegang saham, Dewan Komisaris, karyawan, regulator, hingga mitra strategis yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut menjadi sumber kekuatan kami dalam menjalankan operasional perusahaan. Tak lupa, ucapan terima kasih kepada pelanggan setia yang telah menjadikan produk dan layanan kami sebagai pilihan di tengah ketatnya persaingan pelaku industri sejenis. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dalam berbagai aspek guna memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Demikian laporan direksi. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Wiranto Nurhadi, Ibu Liu Chuling, dan Bapak Bob Budiono. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak I Gusti Putu Suryawirawan untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Selamat siang para pemegang saham PT Indospring Tbk atau kuasanya, para undangan dan hadirin yang kami hormati. Perkenankan Dewan Komisaris menyampaikan beberapa hal penting dalam pengawasan pengelolaan perseroan tahun 2025. Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Dewan Komisaris sehingga dapat memberikan kontribusi pengawasan terhadap kinerja direksi
atas pengurusan dan pengelolaan perseroan yang berjalan cukup baik sepanjang tahun 2025. Pada kesempatan yang sangat baik ini adalah kehormatan bagi kami untuk dapat menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perseroan yang dijalankan oleh direksi selama tahun 2025 sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Meskipun tahun 2025 diwarnai oleh tantangan geopolitik dan hambatan perdagangan internasional yang menekan pertumbuhan global, Indonesia berhasil mempertahankan fundamental ekonomi yang kokoh. Terjadi fenomena kontradiktif antara pasar kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dipicu oleh pergeseran daya beli masyarakat serta pengetatan akses pembiayaan konsumen. Berdasarkan data Gaikindo dan IC, penjualan mobil wholesale kendaraan roda 4 tercatat mengalami penurunan sebesar 7,2% dari 865.723 unit pada tahun 2024 menjadi 803.687 unit pada tahun 2025. Sementara sepeda motor mengalami penurunan 1,3% dari 6,33 juta unit pada tahun 2024 menjadi 6,41 juta unit pada tahun 2025. Di tengah tantangan ini, perseroan dapat meningkatkan volume penjualan dengan tetap memberikan pelayanan terbaik. Bahkan, penjualan di segmen ekspor meningkat 12%. Sebaliknya, penjualan di segmen domestik turun 1% dibanding tahun sebelumnya. Langkah-langkah strategis yang disusun direksi mampu membawa perseroan mencapai kinerja keuangan sesuai target yang ditetapkan. Perseroan membukukan penjualan bersih sebesar 3,30 triliun rupiah. Pencapaian tersebut meningkat 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan laba tahun berjalan berhasil diperoleh sebesar 99 miliar rupiah atau meningkat 23% dibanding tahun lalu. Perseroan juga mencatat pertumbuhan aset yang cukup baik, yaitu tumbuh 5% menjadi 4,46 triliun rupiah dibanding tahun lalu. Kenaikan penjualan ini berdampak pada laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang tercatat sebesar 77 miliar rupiah. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa direksi telah bekerja keras dalam memaksimalkan kinerja perseroan. Di antaranya meraih efisiensi dan produktivitas kerja, mengendalikan biaya, serta menjaga kualitas produk dan pengiriman secara konsisten. Sejalan dengan komitmen perseroan dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris telah mengemban tugas mengawasi dan memberi pengarahan atas pelaksanaan tugas direksi untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan perseroan. Dalam melakukan fungsi pengawasan selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah berinteraksi secara aktif dengan direksi melalui pemberian pendapat, komentar, dan saran melalui 4 kali pertemuan dengan direksi di samping melalui korespondensi maupun komunikasi lisan lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dalam menelaah laporan keuangan perseroan baik kuartal, semester, maupun tahunan, terkait pencapaiannya dengan rencana bisnis yang ada. Komite Audit menganalisa efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, efisiensi biaya produksi, dan rencana-rencana perseroan lainnya, serta merekomendasikan pendapatnya kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mengingatkan Dewan Direksi tentang tantangan dan peluang di tahun 2026. Kondisi perekonomian global pada tahun 2026 diprediksi masih berada dalam fase tekanan yang dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, hambatan perdagangan internasional atau proteksionisme, lonjakan biaya logistik global, serta volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
yang akan berpotensi mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Dewan Komisaris juga telah memberikan arahan kepada Dewan Direksi untuk lebih berfokus pada optimalisasi bisnis dan ekosistem, menciptakan rantai pasok yang terintegrasi, membangun pilar baru untuk pertumbuhan, dan memperkuat organisasi yang berkelanjutan. Terhadap rencana kerja Dewan Direksi untuk tahun 2026, Dewan Komisaris mendukung prospek usaha yang diproyeksikan oleh Dewan Direksi, merupakan hasil adaptasi dari kondisi perekonomian global maupun domestik. Pemilihan strategi yang terbaik dan target-target bisnis yang disusun tentunya dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, Dewan Direksi harus memiliki prinsip kehati-hatian, antara lain dengan mengendalikan biaya, menjaga likuiditas yang cukup, menjaga dan memelihara kualitas produk, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, menjalankan perencanaan sumber daya manusia yang menyeluruh termasuk kaderisasi, meningkatkan produktivitas melalui berbagai terobosan yang fundamental. Dewan Komisaris melihat Direksi telah menjalankan target dan strategi yang telah ditetapkan bersama. Direksi juga menerapkan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian yang telah dikomunikasikan Direksi melalui rapat gabungan yang dilaksanakan secara rutin. Dewan Komisaris juga melibatkan komite di bawah Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite. Dalam kesempatan ini, Dewan Komisaris mengaturkan banyak terima kasih kepada para pemegang saham, anggota komite audit, anggota direksi, jajaran manajemen, serta segenap karyawan perusahaan, pemasok, dan terutama para pelanggan atas kepercayaan dan keyakinannya terhadap perseroan serta semua pemangku kepentingan. Semoga kerjasama ini terus bertumbuh dan semakin meningkat sehingga perseroan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yang terbaik di masa mendatang. Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2025. Terima kasih kepada Bapak I Gusti Putu Suryawirawan, dan selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat pertama ini. Kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apakah laporan tahunan termasuk laporan keuangan tahun 2025 mengenai jalannya perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dapat diterima dan disetujui? Kami persilakan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang setuju, tidak setuju, dan yang abstain. Baik, terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Oleh karena jumlah suara yang setuju sebanyak 5.948.608.510 saham atau mewakili 90,69%. Dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, maka dapat disimpulkan bahwa usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Keputusan rapat. Rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan laporan tahunan untuk tahun buku 2025, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawas Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan sesuai dengan 00054-3.0534-AU.1-04-04
strip 1/1 Romawi 3 2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan atau equit at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap perseroan sejauh tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam pembukuan perseroan. Acara kedua, penetapan penggunaan laba bersih tahun 2025. Selanjutnya kita menuju ke pokok acara rapat yang kedua, yaitu mengenai penetapan penggunaan laba bersih tahun 2025. Kami persilakan kepada Ibu Liu Chuling selaku Wakil Direktur Utama Perseroan mewakili direksi untuk menyampaikan usulan penggunaan laba bersih tahun 2025. Terima kasih kepada Bapak Wijijono Nurhadi. Melalui rapat ini, direksi mengusulkan sebagai berikut. Pertanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah mencatat laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 77.237.333.131 rupiah atau laba bersih per saham sebesar Rp11.77. Berdasarkan hal tersebut di atas, direksi mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2025, yaitu A. Maksimal sebesar Rp38.485.500 atau dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai atau sebesar Rp5 per saham. Pembagian dividen dijadwalkan pada hari Jumat 24 Juli 2026. B. Sebesar Rp20 miliar untuk disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan anggaran dasar perseroan pasal 24. C. Sisa laba bersih tahun 2025 sebesar Rp24.424.847.631 dibukukan kembali sebagai saldo laba. Terima kasih kepada Ibu Liu Chuling. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara kedua ini. Kami memberikan kesempatan para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apakah usulan direksi mengenai penggunaan laba tahun buku 2025 dapat diterima dan disetujui? Kami persilakan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang setuju, yang tidak setuju, dan yang abstain. Terima kasih, Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Oleh karena jumlah suara yang setuju sebanyak 5.948.608.510 suara atau mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, maka dapat disimpulkan bahwa usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Keputusan rapat. Rapat menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 yaitu maksimal sebesar Rp32.485.500 akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen tunai atau sebesar Rp5 per saham. Pembagian dividen dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. B. Sebesar Rp20 miliar untuk disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan anggaran dasar perseroan pasal 24. C. Sisa laba bersih tahun 2025 sebesar
Rp24.424.847.631 dibukukan kembali sebagai saldo laba. Acara ketiga, penunjukan akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan tahun buku 2026. Diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menetapkan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan PT Indospring Tbk tahun buku 2026, yaitu memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang memiliki pengalaman dalam audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan kantor akuntan publik tersebut. Kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apakah pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dalam penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2026 tersebut dapat disetujui? Kami persilakan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang setuju, yang tidak setuju, dan yang abstain. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Oleh karena jumlah suara yang setuju sebanyak 5.948.608.510 suara yang mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, maka dapat disimpulkan bahwa usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Keputusan rapat. Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang memiliki pengalaman dalam audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan kantor akuntan publik tersebut. Acara keempat, penetapan besaran gaji dan atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran gaji dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026. Kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Apakah rencana dan usulan perseroan tersebut dapat diterima dan disetujui? Kami persilakan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang setuju, yang tidak setuju, dan yang abstain. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Oleh karena jumlah suara yang setuju sebanyak 5.948.547.810 lembar saham. Suara tidak setuju nihil, suara absen 60.700 lembar saham. Dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, maka dapat disimpulkan bahwa usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Keputusan rapat. Rapat menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2026. Acara kelima. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kami persilakan kepada Bapak Andreas selaku Direktur Perseroan untuk dapat menyampaikan usulan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
Terima kasih Bapak Wijono Nur Hadi. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi periode 2021 sampai 2026, dan sesuai anggaran dasar perseroan pasal 16 dan pasal 19, maka kami mengusulkan mengangkat kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 5 tahun yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada tahun 2031. Sehingga secara keseluruhan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut. Komisaris Utama, Dewan Komisaris, Komisaris Utama Bapak Wijono Nur Hadi, Komisaris Independen Bapak I Gusti Putu Suryawirawan, Direksi, Direktur Utama Bapak Wiranto Nur Hadi, Wakil Direktur Utama Ibu Liu Chuling, Direktur Bapak Bob Budiono, Direktur Bapak Teddy Limyanto, Direktur Bapak Andreas. Terima kasih kepada Bapak Andreas. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apakah usulan perubahan susunan pengurus perseroan dapat disetujui? Kami persilakan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang setuju, yang tidak setuju, dan yang abstain. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Oleh karena jumlah suara yang setuju sebanyak 5.948.547.810 lembar saham, suara tidak setuju nihil, suara absen 60.700 lembar saham. Dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, maka dapat disimpulkan bahwa usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Keputusan rapat. Rapat menyetujui mengangkat kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 5 tahun, terhitung sejak ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ini, sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2031. Berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Bapak Wijono Nur Hadi, Komisaris Independen Bapak I Gusti Putu Suryawirawan, Dewan Direksi, Direktur Utama Bapak Wiranto Nur Hadi, Wakil Direktur Utama Ibu Liu Chuling, Direktur Bapak Bob Budiono, Direktur Bapak Teddy Limyanto, Direktur Bapak Andreas. Bapak dan Ibu para pemegang saham PT Indospring Tbk atau kuasanya serta hadirin dan para undangan rapat yang kami hormati, oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibicarakan dan dengan selesainya pembahasan semua mata acara rapat, maka rapat umum pemegang saham tahunan PT Indospring Tbk kami tutup pada pukul 0 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Komisaris dan Direksi. Demikianlah acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Indospring Tbk telah dilaksanakan pada siang hari ini. Kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu selama 10 menit untuk bisa beristirahat sejenak dan diharapkan dapat kembali pada ruangan ini di pukul 15.10 untuk dapat mengikuti acara selanjutnya yaitu public expose. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan selamat siang.